Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Olimpiadela Agustin. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang basic konfigurasi. Nah, di basic konfigurasi ini terdapat beberapa materi, yaitu yang pertama ada konfigurasi hostname, terus ada kita juga akan melakukan konfigurasi host, terus definisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, konfigurasi IP address client, basic remote access part 1, basic remote access part 2, dan yang terakhir basic remote access. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang pertama dulu, yaitu konfigurasi hostname. Hostname itu adalah identitas atau nama unik yang digunakan oleh sebuah komputer atau perangkat dalam jaringan. Fungsinya sebagai pengenal agar perangkat mudah dibedakan dan diakses, terutama saat melakukan remote antar perangkat di jaringan. Kenapa hostname penting? Ya, jika ada dua perangkat memiliki hostname yang sama, misalnya Debian sama Debian, nah, melakukan remote, kita akan bingung menentukan perangkat mana yang sedang diakses. Dengan memberi hostname yang berbeda, proses pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah dan teratur. Contoh pemberian hostname itu, misalnya nih, kan yang ini router Debian, kita menamakannya RTR Debian, RTR strip Debian. Terus yang server Debian 1 SVR 1 Debian, berarti ini yang servernya, ini yang routernya. Nah, kalau yang Ubuntu desktop itu client strip Ubuntu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan untuk cara praktek mengubah hostname itu, langkah-langkahnya tuh pada Debian router, kalian tuh bisa buka dulu virtual mesinnya. Di yang Debian router, lihat tampilan terminal. Kita start dulu ya teman-teman. Nah, di sini sekarang kita untuk melihat hostname. Saat ini kita ketikkan ke perintah hostname ctl, enter. Nah, ini ya untuk static hostname-nya yaitu Debian. Nah, itu guys. Sekarang kita ganti ke RTR Debian. Nah, diganti. Nah, emang jadi abis Debian. Habis lagi ya. RTR. Oh iya. Kan itu hostname Debian, nama kan RTR. Untuk mengubah hostname, kita gunakan perintah sudo hostname. Sama di Ubuntu sudo mah. Sama Langsung hostname. Hostname ctl set strip gane. Ya kan kadenge. RTR strip Debian. Enter. Salah. Oke, masukin password. Passwordnya tadi yaitu 6. Enter. Exit sekarang. Nah, si hostname ini ya teman-teman sudah terganti menjadi ini yang belah sini ya. Sudah terganti menjadi RTR Debian. Untuk melihat perubahannya, kita ketik lagi hostname ctl. 234.
Nah, sekarang static hostname-nya menjadi RTR Debian ya teman-teman. Namun pada tampilan terminal nama di depan tanda add contohnya root add Debian belum berubah. Untuk menerapkan atau apply perubahan secara penuh, yaitu kita logout terlebih dahulu, ngetik exit, login kembali, karena tampilan terminal akan berubah menjadi root tr Debian. Ya teman-teman ya, ini sudah ya ke Debian. Nah, untuk mengubah hostname pada Debian server, langkahnya mirip seperti pada router. Masuk ke Debian server, download Ubuntu desktop, anjay. kita keluar dulu. Kita ke Debian server. Oke, bentar teman-teman, ini salah. Nah, kalau di server Debian juga sama, tapi dia menggunakan perintah su ya teman-teman, sudo hostname ctl set hostname server 1 Debian. Terus cek hasilnya itu menggunakan hostname ctl juga. Lalu untuk logout dan login kembali, exit dan nanti dia akan masuk ke root server Debian 1. Nah, untuk di Ubuntu server, jadi saya kalau pilih kan luar tak exit. Jadi dua Ubuntu ya. Sampai dalam anjir. Nah, di dia mah. Bentar ya. Oh iya. Alisa, kok dia gerak? Anjir, kayak gue. Kayak dia kayak. Mana ini iya kan? Nah, untuk mengubah hostname pada Ubuntu server ini kan seperti biasa login dulu. Terus kita cek hostname saat ini dengan mengalihkan hostname ctl,
enter. Nah, sekarang static hostname-nya masih Olimpiadela. Nah, untuk mengubahnya menjadi server 2 Ubuntu, yaitu sudo hostname ctl set hostname svr to strip ubuntu, enter. Masukin passwordnya. Oke. 1 2 3 4 5. Nah, untuk melihat hasilnya kita static hostname enter. Exit. Nah, sekarang namanya bukan Olimpiadela lagi ya, tapi udah server 2 strip ubuntu login. Nah, hostname mah kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah konfigurasi host. Nah, di materi yang kedua ini konfigurasi host. Setelah sebelumnya belajar konfigurasi hostname, kali ini membahas konfigurasi host. Konfigurasi host itu berfungsi untuk memetakan mapping antara alamat IP dengan hostname agar komputer bisa mengenali nama host tanpa perlu menghafal IP. File yang diubah itu kan hostname, jadi etc/hostname, dan host itu menjadi /etc/host. Perbedaan hostname dan host itu kalau dari aspeknya kayak lokasi konfigurasinya, fungsi, dan contoh. Kalau lokasi hostname itu dia kan /etc/hostname. Nah, kalau host itu alamatnya /etc/host. Kalau fungsinya, hostname itu untuk memberi nama pada perangkat. Kalau host itu menghubungkan IP dengan nama host. Contohnya itu kayak putar strip Debian kalau di hostname. Kalau di host itu 127.0.1.1 Debian .for Debian, itu contohnya. Cara melihat dan mengedit file /etc/host, kita kan buka terminal dulu, terus kita jalankan perintah nano etc /host, lalu enter. Isi default biasanya kita tulis 127.0.0.1 lokal host. Coba lagi. Oh guys, maaf lupa. Nano ATC host itu kalau kita udah membuatnya teman-teman, kan mengedit, kita kan nggak punya filenya gitu. Nah, fungsi
Nah, kalau misalnya udah tuh kalian bisa ngetik kayak 127.01.01 localhost. Keterangannya 127.0.0.1 itu IP lokal atau localhost diri sendiri. Kalau 127.0.1.1 itu localhost juga, tapi menggunakan nama domain lokal kayak misalnya Debian forib.com gitu. Fungsi file host itu adalah kalau file /etc/host digunakan untuk mapping IP dengan hostname. Dengan ini sistem bisa mengakses IP menggunakan nama host. Cara membuat file /etc/host. Nah, di sini kan tadi kita belum buat si filenya. Sekarang kita buka dulu. Kita bisa tekankan ctrl plus A plus T. Nggak ada apa-apa sih. Atau nah, karena tadi kita belum membuat sifatnya, jadi dia cannot ya teman-teman, tidak berhasil. Untuk itu kita masuk ke mode root. Ini kan udah. Terus kita paste dengan masukin passwordnya. Ini masuk ke mode root dulu. Nah, kalau file belum ada, perintah ini otomatis membuat file baru, yaitu nano. Oh teman-teman, tadi salah karena aku belum masuk ke mode root ya teman-teman. Kita harus masuk dulu ke mode root. Udah masuk, masukin klik SU, perintah SU, langsung masukin password rootnya. Nah, sekarang kita ketik nano /etc/host lalu enter. Nah, nano itu editor teks sederhana di terminal Linux. Kalau file belum ada, nanti pas disimpan dia bakal otomatis dibuat. Untuk isi file etc host, kamu bisa tulis isi seperti ini. Nah, ini udah ada ya, 127.0.1.1 localhost. Nah, buat si Debian servernya itu 127.0.1.1. Ya, seperti tadi kalau 127.0.0.1 itu alamat IP lokal diri sendiri. Kalau 127.0.1.1 itu IP tambahan untuk host. RTR Debian buat yang Debian server. Itu aku salah namainnya teman-teman. Mestinya Debian router tapi malah server. Nah, untuk simpen file, tekan urutan tombol C
CTRL plus X. Bentar. Bukan, jadi di tampilan itu tuh kan aku yang mau buat file kan, mau slash etc slash host. Nah, maksudnya kan di tampilan mode apa ya yang buat ngedit ngisi file. Ini kok dibacanya ada GNU Nano 7.2. Terus si IP-nya tuh tiba-tiba masuk sendiri padahal aku belum ngetik kayak yang 127.0.0.1 yang localhost sama yang 127.0.1.1 Debian server Debian. Terus ada bacaannya di bawah warna biru. Pagar, the following lines are desirable for IPv6 capable host. Terus di bawahnya lagi .2.2 1 localhost IP 6 localhost IP 6 loopback. Terus di bawahnya lagi ff02.2.21 IP 6 strip all nodes. Terus di bawahnya lagi ada ff02.2.22 IP 6 strip all routers. Itu gimana? Untuk menyimpannya yaitu adalah CTRL-O. Tidak ada bacaan CTRL-O buat mencet keluar simpan. Nah, kayak gitu nggak ada. Pas dicoba mencet juga nggak keluar apa-apa.
Lalu kita pencet yes. Terus kita taruh X. Ini tai. Aku udah mencet CTRL-X. Terus ada bacaan CTRL-Y dan N. Aku udah bilang CTRL-Y kan mau disimpan. Terus malah balik lagi ada bacanya file name to write /etc/host yang kayak gitu. Terus cuman ada help, cancel, DOS format, make format, append, prepend, backup file, browser. Itu gimana? Mau balik kayak mode CLI, mau ngeping aku. Untuk ngecek hasil itu ya
kita ketikkan perintah chat /host. Oh, astagfirullah. Nah, di sini di dalam file etc host udah ada yang tadi IP-nya 127 ya. Berarti ini tandanya kita berhasil membuat isi file. Sekarang kita mau tes hostname-nya. Kita bisa uji koneksi dengan ngeping rtr debian. Nah, kalau tampilnya kayak gini terus, ini tuh real time, berarti ini ngepingnya berhasil ya teman-teman. Untuk memberhentikan pingan itu kalian bisa ketik aja ctrl-c teman-teman. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, teman-teman, untuk di materi kali ini, materi yang ketiga, kita kan pendefinisian IP address. Jadi pada bagian ini kita mulai mendefinisikan IP address pada masing-masing perangkat dalam topologi jaringan. Kayak misalnya di host OS ini, yang memiliki IP address yaitu 192.168.56.1/24. Ini tuh adalah IP default VirtualBox host only adapter ya teman-teman. Nah, terus yang di router Debian yang ini, yang arahnya ke host OS 192.168.56.10/24 itu terhubung ke host OS. Nah, untuk router Debian yang arah ke internal network yang 10.10.10.1/24 itu untuk menuju ke jaringan internal. Terus yang server Debian 1 10.10.10.2/24. Terus ada juga yang server Debian Ubuntu 2 atau 10.10.10.3/24. Nah, ini server internal Debian dan yang ini tuh server internal Ubuntu. Terus yang klien jaringan eksternal yang 172.16.1.1.2 yang ini nih teman-teman, maaf salah nunjuk. Itu klien jaringan eksternal. Nah, sedangkan yang 172.16.1.1/24 itu interface router menuju klien. Jadi untuk melihat IP adapter VirtualBox di host Windows, kalian tuh bisa buka
control panel, terus network dan internet, network and setting center, dan change adapter setting. Klik 2 kali pada VirtualBox host only adapter, terus pilih details dan akan terlihat IP 192.168.56.1. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah konfigurasi IP address router. Oke, di sini langsung aja kita masuk ke mode root, yaitu SU, lalu masukkan password. Karena saya sudah masuk di mode root, kita langsung aja untuk membuka file konfigurasi network. Kita klik nano /etc /network /interface enter. Nah, untuk mengubah konfigurasi interface-nya di dalam file tersebut biasanya ada pengaturan seperti ini ya, kayak entah itu ada auto lock kedua dari bawah, sama juga ifs low init loopback. Nah, sekarang kita ubah DHCP menjadi static dulu. Kita sekarang lalu tambahkan konfigurasi IP address secara manual ya teman-teman. Agar interface nah itu interface untuk menuju host OS ya teman-teman. Kita langsung aja klik allow hotplug env 0 s3 enter ifs env 0 s3 init static. Addressnya terus 92.168.56.10. Terus netmasknya terus buat gateway-nya terus 92.168.56.1. Terus buat interface menuju internal network atau server ya teman-teman, untuk allow hotplug kita tulis lagi allow hotplug. Aduh, ini kordon lucu banget ya, ini gak ada jarumnya guys. NO S8 ifs envs 0 S8 inet static address addressnya itu 10.10.10.1.
Ini netmasknya 255 255 255. Sekarang kita buat udah ya teman-teman. Terus kita menyimpan perubahan dengan ctrl-x, lalu yes, enter. Yes. Nah, udah ya teman-teman. Sekarang kita akan mengaktifkan konfigurasi baru untuk konfigurasi IP aktif. Jalankan perintahnya yaitu systemctl restart networking, enter. Atau jika belum aktif kita bisa if down env 0s3 dan ini spasi dulu guys, dan if enps env 0s3 enter. Ya misalnya kayak gini teman-teman. Langkah ketujuh kita mengecek hasil IP addressnya. Nah ini teman-teman IP addressnya sudah terganti. Kita lanjut. Nah baik, segitu aja video kali ini. Maaf bila ada yang tidak dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, ini kameranya sensornya ditutup. Dadah.